Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Zalfa untuk pada hari ini. Sebelumnya saya tadi kan izin konfirmasi lagi dengan Bapak siapa? Pak Ujang. Usianya berapa, Pak? Baik, Pak. Jadi kan kemarin sudah dilakukan anamnesis ya, Pak ya. Sudah dilakukan pemeriksaan fisik juga. Nah, nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan fisik lanjutan nih, Pak ya, untuk mengetahui diagnosis yang Bapak derita. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ini, Pak? Jika bersedia nanti silakan untuk berdaring ya, Pak ya. Nanti sedikit tidak nyaman karena nantinya akan Bapak akan membuka celana. Apakah tidak apa-apa, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, lalu kemudian selanjutnya itu adalah minta pasien untuk berbaring telentang di meja pemeriksaan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita akan cuci tangan terlebih dahulu dan akan memakai hand glove. Lalu kemudian di sini adalah kita lakukan palpasi pada bagian suprapubic-nya untuk menentukan kantong kemihnya apakah ada distensi atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita inspeksi dan palpasi pada bagian inguinal untuk mengetahui adanya limfadenopati atau tidak. Dan kalau misalnya ada, kita catat dari ukuran, jumlah, konsistensi, mobilitas, dan terdapat yang ditekan atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita inspeksi di bagian area pubisnya. Di sini kita lihat apakah terdapat lesi, kutu, atau telur kutu pada rambut pubisnya atau tidak. Kita gunakan pakai kaca pembesar. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita minta pasiennya untuk berdiri. Di sini kita lihat apakah terdapat hernia atau tidak di sekitar selangkangannya. Lalu kemudian jika misalnya terdapat hernia, maka kita biasanya pasiennya akan terdapat nyeri dan terdapat benjolan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan pemeriksaan pada bagian penisnya. Di sini minta pasien untuk telentang lagi, supinasi. Lalu kemudian kita lihat apakah batang penisnya ini terdapat lesi seperti kutil, vesikel, erosi, ulkus, atau adanya penyakit Peyronie. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan palpasi pada batang penisnya apakah terdapat plak atau tidak, plak fibrosa yang khas atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya pada pasien yang tidak disunat maka kulumnya itu ditarik sejauh mungkin dan periksa untuk mengetahui adanya balanitis, positis, kutil atau tumor. Punten ya, Pak ya. Di sini kita lihat penisnya kita sekitarkan. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lihat pada meatus urinaricus eksternalnya untuk mengetahui apakah terdapat meatitis, lalu kemudian terdapat cairan dan terdapat lesi atau tidak. Dan jika misalnya terdapat cairan maka kita lihat dari jumlah, warna, dan konsistensinya. Lalu jika misalnya tidak ada cairan di uretanya maka ureta itu harus dipijat dengan lembut pada akar meatusnya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita jepit ujung penis dengan ibu jari dan jari telunjuknya pada posisi jam 6 dan jam 12. Lalu kemudian kita periksa apakah terdapat stenosis meatus dan intalesi ureta seperti kutil atau tidak. Jadi yang pertama, lalu kemudian selanjutnya itu adalah pengambilan spesimennya. Yang pertama itu adalah kita bersihkan terlebih dahulu pada bagian meatusnya dengan menggunakan swab steril dan clean sampai sampel itu tidak terkontaminasi. Lalu kemudian selanjutnya untuk memperoleh dari si bakteri Neisseria gonorrhoeae itu kita akan lakukan swab, yang dimana kita masukkan swab ini nantinya 2-4 cm ke bagian uretanya secara berurutan, yang dimana kita masukkan secara perlahan. Di sini kita masukkan secara perlahan 2-4 cm, kita ambil lalu kemudian kita masukkan ke dalam kontainernya yang nanti akan dikirimkan ke bagian lab. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah yang Candida tachomatis, itu kita sama, dia itu menggunakan alat swab lagi, dan nantinya kita akan masukkan alat swab ini yang ke dalam uretanya sekitar 5-10 detik.
kemudian nanti kita masukkan ke dalam kontainernya dan kita kirim ke lab. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah untuk bakteri Trichomonas vaginalis, kita ambil uretra menggunakan kapas, kemudian dicampur dengan tetesan NaCl nantinya ke preparat. Ini kita ambil terlebih dahulu. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita oleskan di bagian preparat seperti ini dan kita campurkan NaCl. Ya, udah dicampurkan NaCl, maka kita tutup bagian preparatnya. Kita tutup bagian preparatnya di atasnya. Lalu jika misalnya sudah ditutup, disegel, nantinya kita akan untuk mencegah kekeringan, maka selanjutnya kita akan lakukan di bagian mikroskop. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lihat pada bagian skrotumnya. Nah, di sini kita lihat apakah skrotumnya itu simetris atau tidak, terdapat eritem atau tidak, dan terdapat lesi seperti kista, sebaceous atau tidak. Lalu kemudian kita lihat kita palpasi pada ukurannya, apakah terdapat nyeri tekan atau tidak, lalu kemudian terdapat massa atau tidak, lalu kemudian dari ukurannya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan tes transluminasi. Nah, pada tes transluminasi ini kita dalam keadaan gelap, di mana dalam keadaan gelap ini kita lakukan lampu senternya kita letakkan di bagian belakang skrotum seperti ini untuk melihat apakah cahayanya itu dipantulkan dengan baik atau tidak. Di sini merah pada bagian testisnya, berarti tidak ada terdapat massa. Lalu kemudian kita lihat apakah terdapat jika misalnya terdapat massa, kita nilai apakah terdapat massanya itu lunak atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah di bagian epididymis. Nah, untuk epididymis itu adalah kita lakukan palpasi dengan ukuran untuk menentukan ukuran, nyeri tekan, lalu kemudian indulasi atau tidak. Kita rasakan alur dari testisnya dan epididymisnya di berbagai tempat yang di superior dan inferior. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita cek pada bagian kode spermatikanya. Di sini kita gunakan kedua sisi dari ibu jari dan jari telunjuk, apakah terdapat keabahan atau kelembutan atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita cek bagian perianal. Di sini kita perianalnya apakah terdapat pembesaran kutil atau tidak. Terdapat pembesaran atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.